Katakan setulus-tulusnya dari hati, sekalipun kita mengatakannya bersamaan dan seragam. Mari kita katakan sebagai satu keluarga, tulus masing-masing setiap pribadi. Katakan, aku mengasihimu Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan senang mendengar itu. Bukan karena dibuat-buat, tapi karena kita serentak. Saya percaya tidak ada kekasih yang tidak suka diberitahu I love you. Katakan I love you Jesus. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Tapi tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Kita gak pernah tepuk tangan basa-basi, saudara. Haleluya. We love you Jesus. Katakan kanan kirinya juga, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Happy New Year. Happy New Year, selamat ulang tahun. Selamat tahun baru. Dan di bawah sana juga udah banyak jemaat di overflow. Dimanapun Anda menyaksikan ini, tidak ada jarak ya, di mana ada kasih. Termasuk yang live streaming, saya nggak sebut semuanya. Hari ini serentak live streaming soalnya. Pagi, siang, sore. Setiap satelit kita mengikutinya secara live. Jadi saya mau sambut Anda semuanya juga, sekalipun tidak sebut satu persatu kali ini dengan nama, Anda selalu ada di hati kami. Sudah tidak sabar rasanya besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia bagian sini, bagian barat, kita akan mengadakan kebaktian subuh. Seperti yang kita pernah adakan 2 tahun lalu dan beberapa tahun yang lalu. Ini yang ketiga. Kali ini judulnya Encounter Me. Pastikan Anda datang lebih awal, lebih dini, karena pengalaman dulu-dulu juga, pukul 4 sekian, udah penuh saudara. Jemaat kita adalah jemaat yang jatuh cinta dengan Tuhan. Tidak pernah luntur kasihnya sampai Tuhan datang. Nah, untuk refresh our memory dan untuk mempersiapkan hati kita untuk esok hari, saya tayangkan sebuah video yang kita sama-sama pertemuan di sini pukul 5 juga. Waktu itu 2 tahun lalu, Januari 2014, berjudul Good Morning Holy Spirit. Semoga video ini membuat hati Anda semakin terbakar oleh cinta kepada Dia. Mari beri tepuk tangan untuk yang satu. Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Kesan-kesan saya waktu dengar acara ini adalah yang pasti exciting banget karena kita mau bertemu dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri, dan yang kedua pastinya ada hal-hal luar biasa yang akan Tuhan siapkan untuk kita semua di tahun 2014 ini. Soalnya kan Tuhan kita setia, jadi kita mau belajar setia dari muda gitu. Anak-anak juga merasakan bahwa mereka antusias untuk mengikuti ini. Saya cuman ingin belajar menjadi seorang murid yang baik aja lah. Kalau saya sih ingin lebih melekat lagi sama Tuhan. Ya itu, excited ketemu sama Roh Kudus pagi-pagi. Tadi bangun jam 3 kurang. Tadi pagi bangun jam 4. Tadi bangun jam 3. Jam 3. Bangun jam 3. Sungguh Tuhan, hati kami Kau bawa masuk ke dalam tahta Allah. Betapa suci dan indah. Karena Roh Kuduslah, segala sesuatu hal yang lain dalam hidup ini jadi kurang istimewa. Sepanjang hari kebaktian 1-2 dan ini yang ketiga di Surabaya, saya menyampaikan firman yang berbeda. Semua berhubungan dengan Encounter Me esok hari atau alamilah aku, alami Yesus Kristus di tahun 2016. Nah, khotbah saya beda-beda. Yang pertama, saya bicara tentang bagaimana membawa pulang hadirat Tuhan dari baitnya ke rumah Anda. Yang kedua, kebaktian pukul 10 di sini tadi, saya sampaikan tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Mengapa perlu sengaja kencan
dengan juru selamat kita. Kadang-kadang waktunya nyeleneh, pagi sekali, saya sering malam sekali hingga pagi. Saya tidak tidur, saya berdoa. Mengapa demikian? Saya jelaskan, Anda dengar sendiri. Mengapa juga perlu pergi agak lebih jauh dari tempat yang biasanya, nggak di rumah, nggak di tempat biasanya. Mengapa kalau kencan perlu waktu dan tempat ditetapkan? Saya jelaskan tadi, Anda bisa dengar sendiri. Nah, semua dimulai dari bulan September ketika NYC National Youth Conference, saya mendapat sebuah mimpi. Mimpi ini aneh. Saya melihat hanya pernyataan atau sebuah statement, sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris tulisannya 2016, The Year of Encountering Christ in Everything. Atau tahun 2016 adalah tahun mengalami Kristus dalam segala sesuatu. Saya langsung komunikasikan dengan Pak Yusuf, Pak Kaleb, dan kita berdoa, kami berdoa dan srek kalau ini menjadi visi baru Gereja Mawar Sharon tahun ini. Jadi tahun pelipat gandaan dan multiplikasi. Tahun pendewasaan dan multiplikasi, the year of maturity and multiplication is over. Sudah selesai, 3 tahun sudah. Puji Tuhan, saya percaya banyak orang sudah didewasakan, banyak bisnis jemaat didewasakan, rumah tangga, banyak yang sudah mengalami pelipat gandaan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan tahun-tahun yang lalu. Mari kita siap untuk sesuatu yang baru. Tuhan ingin kita mengalami Dia dalam segala all walks of life, segala perjalanan hidup jemaat. Tuhan gak mau jadi setengah Tuhan, seperempat atau sebagian besar juru selamat. Tuhan mau menjadi segala-galanya. Mari kita belajar di art atau seni untuk bisa mengembangkan hadirat Tuhan itu sampai menyeluruh. Jadi jangan hanya jamah puncak jubahnya, pakailah seluruhnya, pakailah Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah mari sekarang kita buka sama-sama di Lukas pasal yang kelima, ayat 12. Kita kali ini akan membahas, kita akan mempelajari sama-sama, ini bukan pengajaran, saya lebih banyak bicara tentang hati kita. Di tahun ini saya sendiri jatuh cinta dengan hadirat Tuhan. Saya nggak mau mikir banyak-banyak lah, masih bulan Januari. Yang dipikiri juga banyak dari tahun yang lalu, belum lagi yang baru. Tapi saya hanya mau memberi makan rasa rinduku. Karena haus dan lapar itu adalah syarat utama untuk mengalami Tuhan, saudara. Karena itu di awal Januari ini sebelum sibuk pikiran, saya mau jatuh cinta sama Tuhan. Ya selama ini mengasihi. Suami istri mana nggak saling mengasihi, wong punya anak bersama-sama, hidup berbagi bersama-sama segala sesuatu, bahkan tidak bisa harta, kasih. Cinta kadang-kadang kita lupa. Cinta itu perlu loh. Cinta itu perlu. Karena itu Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu bukan hanya dengan segenap akal budimu, pikiranmu, hidupmu, tapi juga dengan segenap hatimu, di mana ada emosi, di mana ada perasaan, di situ ada jatuh cinta. It's important. It keeps the flame burning in a relationship, membuat api menyala dalam sebuah hubungan. Api gairah. Pasangan kita di mana ada cinta terasa lebih cantik dan cakep dari sebenarnya. Di mana gak ada cinta, selalu jelek, gak peduli make up seberapa. Gak peduli sewangi apa, tak tercium juga, udah biasa. Sama Tuhan jangan jadi biasa. Jangan biasakan sama Tuhan, sebab Tuhan kita tidak biasa. Dia luar biasa, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Let's make the effort, mari kita sama-sama buat usaha. Berusaha bukan untuk membuat kita jadi lebih baik, tapi berusaha satu hal, untuk mendekat kepada Allah. Inilah tahunnya. Tahun di mana kita harus encounter Dia. Sengaja. Benar saudara, encountering God itu harus disengaja. Sebab dunia ini tidak akan tanpa sengaja mendekatkan Anda kepada Allah. Saya kasihan sama anak-anak kita. Anak-anak kita tinggal di zaman yang lebih buruk dari kita. Saya lebih kasihan dengan cucu-cucu kita. Mereka nanti tinggal dalam hidup dan zaman lebih buruk lagi dari anak-anak kita. Kalau kita tidak belajar mengembangkan skill, betul-betul seni mendekatkan diri pada Tuhan dan kita turun-temurunkan, jadikan tradisi Gereja Mawar Sharon. Bulan Januari bukan cari rezeki, bulan Januari bukan cari pesugihan,
tapi cari Tuhan, maka itu akan diturunkan seperti orang Israel turun-temurun takut akan Yahweh Tuhan. We make this a tradition in our church. Gereja ini gereja yang over beberapa generasi, nggak berhenti di sini sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang, kita semua generasi ini tidak bisa melihat kedatangannya, kita mati semuanya, saya tenang. Tradisi ini akan diturunkan. Kita mau jatuh cinta dengan hadirat Tuhan. Itu yang saya mau lakukan bulan Januari. Lord, I just want to fall in love with you. Let's not talk about the problem now. Jangan bicara tentang masalah yang belum selesai nih, dari tahun lalu ada loh, banyak. Saya memasuki tahun ini, entah setiap Desember saya memasuki tahun dan mengakhiri tahun dengan penuh dengan masalah. Bukan masalah saya, masalah orang lain masalahnya. Saya berkata, saya tidak mau bicara problem dulu. Saya juga nggak mau bicara tentang mimpiku. Mimpiku adalah semua yang ada di dunia soalnya. Suatu hari semua aku tinggalkan. Aku mau bicara tentang engkau dan aku. You and me, oh God. You and me, oh Lord. I want to fall in love with your presence again. And again. And again. And again. And again. That's all I want to do. Hari ini kita akan pelajari di kebaktian ini encounter seorang kusta dengan Tuhannya. Kita lihat ayat 12. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita baca dulu ayat 12 sampai ayat 16 ya. Kita baca bersama yuk. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitakannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Kalimat pertama ayat 12 kita berhenti di sana. Mana kata-kata yang paling penting dalam kalimat ini? Coba Anda tebak. Saya baca sekali lagi. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa. Delma atau Dokar? Naik delman istimewa, ku duduk di depan, ku duduk. Ya udahlah. Ku duduk sambil Pak Kusir yang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sebuah kalimat itu yang penting apa? Pada hari Minggu, ke kota, delman, tuk tik tak tik tuk, dokar, kuda, ayah. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Di dalam kalimat ini yang penting adalah Yesus berada. You see that? Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Gua nggak peduli kota apa. Kita bisa libur tahun ini, pasti ada liburan. Jangan cuti masuk hadirat Allah. Saya waktu pergi sama teman-teman saya dulu nih. Saya diajak jalan-jalan. Waktu itu ke Amerika, saya sekolah di Kanada, rame-rame ke sono. Wah, namanya anak-anak muda, nggak mau sia-siakan uang papa mama. Jadi kami semua sewa hotel yang tidak terlalu mahal, yang lagi diobral. Kita semua masuk lewat resepsionis, menipui mereka. Masuknya yang daftar 2, tidur di dalam 6. Anak muda tidur karpet biasa, gampang, ya kan? Saya nggak punya privacy, saya baru bertobat, saya ikut aja. Saya nggak ikut-ikutan nipu resepsionis, cuman ya sudah saya ikut aja. Saya nggak punya. Bukan. Saya kan bukan anak yang paling besar, salah koko saya. Enggak. Pokoknya intinya kita nggak berenam lah ya, semuanya berempat itulah atau gimana ya. Nah,
Sudah. Lanjut. Next ya. Ya terus, saya nggak ada privacy. Tapi saya nggak bisa, not a day gone by di hidup saya nggak masuk hadirat Tuhan. Rasanya kurang apa gitu loh, bukan kurang apa, kurang segalanya. Gregetan, bukan tahunan loh ya, harian kalau masuk hadirat Tuhan. Rasanya kok semuanya not right. Meskipun ya Tuhan kau tahulah, kau mengertilah, mana ada tempat untuk doa di sini. Ranjang pun kita sempit-sempitan, kamar mandi antri. Jangankan doa, pipis saja susah. Saya berkata Tuhan, tapi nggak bisa, everything is just wrong. Everything is just wrong. Akhirnya saya tunggu semua tidur, saya berdoa di WC. Nyembah Tuhan di sana, saya tutup. Memang agak menjijikkan. Saya tutup itunya, tutup WC-nya, saya duduk di atas, saya nyembah. Saya doa, saya berlutut di daerah bathtub pinggirnya, itu saya berlutut, lantainya dingin. Saya berlutut dan saya berdoa, gak bisa baca Alkitab di sana. Untung-untungan terakhir siapa yang pakai? Apakah WC-nya friendly untuk orang berdoa atau tidak? Ngerti maksud saya? Untung di Amerika gak ada pete, saudara. I can. Saya harus masuk, I have to be into God. Enggak, ini loh, bedain loh ya. Loh, tapi kan hadirat Tuhan selalu bersama dengan kita, bukankah dia Immanuel? Bukankah Tuhan itu selalu ada di dalam kita? Mau kita doa kayak enggak kayak iya, He's always into you, but sometimes we are not that into Him. Kalau Anda suami istri pergi kencan, mungkin istrinya very into you, suaminya. Wah, sangat-sangat persiapan. Lipstiknya semuanya sudah bagus. Yang cowok pulang, dasi diginiin, rapi-rapiin, kita pergi. Dari awal sudah nggak niat. Fisik bersama, duduk sama-sama makan, yang cewek bicara terus istrinya, yang suaminya lihat HP terus. Ada telepon, sebentar ya sayang, aku terima telepon lagi. Kencan sih kencan, hubungan sih hubungan. Suami istri tetap satu, mereka bukan lagi dua, apalagi sudah dipersatukan. Tapi si istri memang menyatu, si suami not that into you. Karena itu Yesus berkata apa? Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, dua arah saudara. Itu beda loh. Aku di dalam kamu kata Yesus, itu tidak peduli musimnya. Dia itu setia. Bukan sifatnya setia, namanya setia. Dia selalu dengan kita. Sehari-hari kalau Anda mau tahu urusan Tuhan itu apa? Urusan Tuhan itu sehari-hari hanya menyertai kita. Dia serahkan semua urusan alam semesta, semua peperangan, semuanya itu ke malaikat-malaikatnya. Dia hanya bersekutu dengan anaknya. Kita sih enggak. Kita Tuhan dan plus-plus. Tuhan itu bukan our only world bagi banyak orang Kristen. Tapi Tuhan itu, bagi Tuhan kita segala-galanya. He is very into us, we are not that into Him. Aku di dalammu, betul itu. Tapi apakah kamu di dalamku? Aku mendalami duniamu, hai anakku, hai gerejaku. Duniamulah segalanya, duniamulah. Kamulah duniaku, kata Yesus. Kamulah duniaku. Waktu kita tidur, itu Tuhan itu di samping kita, yang terus melihat kita. Tahukah Roh Kudus dikatakan Parakletos sebagai yang menyertai kita, berarti kita bobok pun. Dia di sana di kamar kita nggak bicara dengan dia bicara sama kita lewat mimpi. Dia memandang wajah kita. Saya terjemahkan, what is mimpi? Apa itu mimpi yang dari Tuhan? Tuhan mau nunggu sampai subuh, pagi kita bangun, dia mau bicara lewat saat teduh. Tapi Tuhan nggak tahan. Dia mendahului waktu yang ditentukan, yaitu matahari terbit, mata kita terbuka. Dia langsung dahului dengan bicara di alam tidak sadar kita. Mimpi indah dari Tuhan, itu pratanda. Kadang-kadang Tuhan kangen sama kita, dia nggak nunggu ayam berkokok dulu. Dia bicara sama kita dalam keadaan kita teler. Karena dia tanda kutip seolah-olah sepertinya kesepian. Padahal Allah kita nggak pernah sepi, di sorga itu ramai sekali. Tapi dia tungguin kita, karena dia kitalah yang paling dia sayang. Coba bisa bayangkan nggak? Tuhan itu sangat into kita. Amat sangat. Karena itu saya sayang dan cinta sama Roh Kudus.
Dia yang barengi saya sampai kemana-mana, sampai ke kamar tidur saya. Bahkan orang-orang yang saya cinta semua udah tidur, kita nggak komunikasi, itu dialah yang melipat tangannya dan melihat kita terus. Makanya ada ayat yang mengatakan wajahnya bersinar atas kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat tadi yang kita baca yang penting itu Yesus berada. Saya jadi ingat lagu Don Moen. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't wanna worship from afar, draw me near to where you are. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't wanna worship from afar, draw me near to where you are. Aku hanya ingin berada di mana Yesus berada, tinggal di hadiratnya setiap hari. Aku hanya ingin berada di mana kau berada, tidak jauh-jauh darimu, menyembahmu. I wanna be where you are. Tahu lagu itu? Kalau tahu lah nyanyi sama saya. Dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence. That's where I always want to be. I just want to be, I just want to be with you. Wah, luar biasa lagu-lagunya, suaranya merdu semua. Kasih tepuk tangan untuk jemaat ini. Oh, Yesus berada. Mau liburan pun kayak saya waktu dulu masih sekolah, jangan cuti masuk hadirat Allah. Apalagi Januari. Kita harus buat langkah korporat lebih sengaja masuk ke dalam hadirat Allah. Amin. Nah, lihat sekarang kalimat berikutnya. Ketika ia melihat Yesus, di situ ada seorang yang penuh kusta. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Di sini ada seorang yang kusta. Kusta aja celaka, apalagi penuh kusta. Berarti kondisinya mustahil, saudara. Siapa yang boleh masuk hadirat Allah? Orang yang layak? Tidak. Tapi setiap orang yang miskin di hadapan Allah, orang-orang yang merasa, aku butuh dekat dengan Tuhan, welcome di dalam hadiratnya. Orang-orang yang rindu akan hadiratnya, Tuhan tidak akan pernah tolak ketika mereka masuk dengan segala dosa. Sekalipun kita nggak kusta beneran, kita semua itu kusta hatinya. Kita ini semua kusta rohani. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Di zaman itu orang kusta selalu dipandang sebagai orang yang kena kutuk dan murka Allah. Dan ketika dia melihat Yesus, dia tersungkur dan memohon. Dia sengaja mendekat, sengaja merapat. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. 2016 adalah tahun mengalami Kristus dalam segala sesuatu. Saya mendapatkan sebuah janji seperti yang berbunyi di kitab Ibrani, nggak usah kita buka, bunyinya begini. Barang siapa mau percaya kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada barang siapa yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya ulang lagi. Dan Allah memberikan upah kepada barang siapa yang sungguh-sungguh mencari dia. Tahun ini, Tuhan menjanjikan kepada jemaat Gereja Mawar Sharon. Kalau kita mengejar Tuhan, kalau Tuhan sih nggak usah ngejar kita, kita sudah didapatkan, kita sudah jadi anak-anaknya. Tuhan nggak perlu lagi kita audit. Kita sudah tahu bahwa hidup kita lah dunianya. Yang perlu diragukan adalah apakah kita sudah menjadikan Tuhan dunia kita. Itulah sebabnya kita adakan Encounter Me besok pagi. Kita mau mencetuskan sebuah pernyataan kepada Tuhan. Tuhan, that you are important and you matter to us. Sebelum kita sibuk masuk ke bulan Februari, Maret, seterusnya hingga Desember tutup tahun, kita sibuk sana sini,
Kita mau seperti Maria dulu duduk di bawah kaki dan berkata, Tuhan, aku mau Engkau berjalan dengan aku sepanjang tahun ini. Engkaulah yang perlu bagi aku. Engkaulah yang terpenting bagi aku ya Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Jemaat Mawar Sharon memperoleh sebuah janji. Saya terima janji itu di kitab Ibrani tadi yang saya sebutkan. Ada perubahan hidup yang radikal bagi orang-orang yang mencari Tuhan tahun ini. Gak peduli kalau Anda sekarang kondisinya amburadul, gak keruan. Saya ulang lagi, ada sebuah rema yang saya terima. Di hadirat Tuhan, ada perubahan hidup. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Saya gak tahu gimana. Saya masih ingat waktu saya pertama kali bertobat, saya ini produk kacau. Saya ini kacau balau. Dan ketika semua orang sekeliling saya berkata, kamu tidak mungkin bisa berubah. Sekalipun kamu mau berubah pun, iblis tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kamu mau berubah pun, manusia tidak akan melepaskanmu. Nggak mungkin bisa. Kamu sudah masuk dalam sistemnya dunia. Kamu sudah kecanduan. Kamu sudah hancur-hancuran. Masa lalumu kelam. Keadaanmu sekarang tidak menjanjikan. Masa depanmu buram. Apapun kata manusia, jangan hiraukan mereka. Run into the presence of God when you get the chance. Selagi kau bisa, larilah masuk hadirat Tuhan. Percayalah, di hadirat Tuhan, di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Saya gak peduli orang ngomong apa tentang saya, kamu gak bisa berubah. Saya akan lari masuk ke hadirat Tuhan. Karena saya tahu di hadirat Tuhan ada terang. Di hadirat Tuhan ada pernyataan kuasanya untuk hidup saya. Di hadirat Tuhan hidupku pasti akan berubah. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan hiraukan, tahun ini fokus ke satu, masuk hadiratnya. Saat teduh itu nggak boleh dipakai sebagai posisi bertahan. Saat teduh banyak orang udah kehilangan visinya. Kalau saya nggak saat teduh saya merasa bersalah. Jangan begitu dong ya. Saat teduh itu gunanya bukan itu. Saat teduh itu kesempatan kita itu into Him. Kita beritahu kepada Tuhan, I'm into you. Masuklah dalam jam-jam doamu itu sungguh-sungguh dengan haus dan lapar. Jangan kita melakukan itu karena keharusan atau rutinitas. Gereja juga sama, Anda datang ke gereja 1 minggu sekali katakan kalau ibadah. Gunakan waktu, jangan datang telat-telatan. Jangan pilih-pilih bagian ibadah. Gua cuman mau khotbahnya, datang 5 menit sebelumnya. Toh yang penting kan firmannya. Siapa bilang saudara, kalau Anda hatinya gak masuk hadirat Tuhan dulu, firman itu gak akan jadi rema. Pada mulanya ketika Tuhan menciptakan dunia, Roh Kudus itu bertata, melayang-layang di atas sana. Ada firman berkata, terjadilah maka jadilah terang. Jadilah ini, jadilah itu. Kenapa firman tidak berkuasa? Bukan karena firmannya tidak berkuasa, penerimanya nggak punya antena. Kenapa tahu nggak sekarang di udara ini ada FM dan AM? Anda tahu nggak? Tapi kenapa ya? Kok nggak bisa kita dengar? Karena nggak ada penerimanya, receivernya nggak ada. The power of God is real, the power of the word is real. Tapi kita seringkali hati kita nggak siap. Jadi kita jangan pilih-pilih kalau ibadah. Setiap kali kita masuk hadirat Tuhan itu kesempatan untuk mendekat. Masuklah saudara, dengan satu harapan, di hadirat Tuhan ada perubahan hidupku. Katakan amin. Ada perubahan hidupku. Saya melihat orang-orang yang paling keras, ini nubuatan Tuhan. Orang-orang yang paling keras akan berubah tahun ini. Keadaan yang paling mustahil akan diubah tahun ini. Jikalau Anda dan saya rajin mencari Tuhan. Itu dia saudara. Ya. Lalu berikutnya dikatakan di sini di ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lihat kata itu, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Tertindih dengan beban berat,
dosa dunia menjerat. Lalu ku datang pada Yesus, Dia angkat segala bebanku, semacam itu. Ya, sejak ku jumpa Tuhan Yesus, dosaku telah ditebus, dan ku puji Dia selamanya sampai akhir hayatku. Ini kuncinya, dengar dengan seksama. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, nyanyikan bersama. Katakan, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Itu dia. Kita perlu constant touch of the Lord. We need the consistent touch of the Master's hand. Tahukah Anda, ketika orang mulai jarang masuk hadirat Tuhan, hatinya mulai jarang terjamah. Tanpa disadari terjadi erosi. Saya memperhatikan perjalanan hidup saya sendiri, kadang masih fluktuatif. Ketika saya mulai menjauh berjarak dengan Tuhan, saya orangnya mulai dingin. Mulai negatif. Saya orangnya mulai bisa berpikiran jelek. Aneh tuh. Suatu hari ketika saya diajarkan oleh kakak-kakak rohani saya pertama kali saya kenal Tuhan untuk rajin cari Tuhan, saya tidak mengerti, saya kira ngapain berdoa, toh Tuhan sudah tahu semua yang kita akan doakan. Nah, hingga saya mengalami pengalaman hidup sendiri, saya setiap kali gak ada waktu, saya cuma merem sebentar, saya berkata, Tuhan, pokoknya kau ngertilah. Tuhan sudah mengerti hatiku. Saya gak perlu memberitahu Tuhan apa-apa, Tuhan sudah tahu semuanya. Sudah, saya langsung pergi keluar lakukan aktivitas saya. Baca Alkitab pun saya malas, saya dulu punya kaset, zaman kaset pita itu Alkitab ayat-ayat yang diucapkan ada pembacanya. Malas baca. Saya baca gitu aja, oke, ya dapat sih. Tapi nggak organik saudara, bukan jari Anda sendiri yang tanam ke hati Anda. Bukan jari Anda sendiri yang buka dari Alkitab. Semua sudah diaturkan dengan komputer. Jadi bukan Anda anak Tuhan, komputer itu anak Tuhan. Lalu tiba-tiba ketika saya mulai di dalam pelayanan, mulai kerasa gesekan, saya mulai kedagingan. Dan ada satu kakak rohani saya tegur, Philip, kamu sudah bolong-bolong ya saat teduh. Saya kaget, loh kok bukannya saya tersinggung, awal tersinggung. Tapi berikutnya saya tanya, loh kamu kok tahu? Kamu agak berubah. Hati-hati untuk menerapkan ini, nanti kita saling menghakimi. Dikit-dikit di pelayanan, lu sudah gak saat teduh ya, kenapa? Lu menceno, lu menjengkelkan. Jangan nanti saling menghakimi. Cuman ini, pengalaman ini menjadi makna buat saya. Saya pulang introspeksi dan saya mengerti, iya ya. Waktu saya masuk hadirat Tuhan, saya nangis saudara. Dibutuhkan, biasanya kalau saya masuk hadirat Tuhan gitu, untuk saya terjamah hati saya itu plong, gak tentu harus menangis. Tapi saya rasakan damai sejahtera seperti lagu tadi itu. 15 menit sudah bisa merasa, bukan saya bergantung perasaan loh ya. Tapi kalau menyembah Tuhan, menghampiri Tuhan itu segenap perasaan juga ikut saudara. Tapi hari itu setelah saya ditegur oleh kakak rohani saya 45 menit baru rasanya ada sesuatu yang crack dan retak di dalam hati saya. Ternyata saya tanpa sadari sudah mendingin saya. Itu menjadi biang masalah hubungan dalam pernikahan. Masalahnya bukan pernikahan, hubungan dengan Tuhan.
Itu yang jadi biang masalah. Kenapa pengusaha mulai nggak karuan? Bukan karena usahanya yang bermasalah. Kesempatan banyak saudara, tapi dia nggak bisa kendalikan hatinya, terutama rasa serakahnya. Itulah yang membuat banyak orang pacaran tidak benar. Berbagai biang masalah, semuanya keluar dari hati yang tidak terjamah. Karena itu Yesus berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Yang bisa jaga hati dalam segala kewaspadaan, bukan dirimu saudara, Yesusmu. Tugas Anda hanyalah menyerahkan hati konsisten. Dia yang jaga. Ayat itu bukan job description-mu. Job desk Anda adalah, inilah firman-Mu, firman-Ku kedengar, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari Tuhan. Tuhan yang jaga hati kita. Karena di kitab Perjanjian Lama juga dikatakan oleh sebuah kitab Nabi, bahwa hati kita ini licik. Manusia tidak kenal hatinya sendiri. Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan berbuat apa-apa, mau bisa. Makanya saya paling gumun dan heran orang yang mau coba kritik Tuhan. Orang yang mau coba guruin dan merasa lebih pintar dari Tuhan Yesus. Hati orang itu sendiri aja dia nggak tahu. Mau kritik Tuhan Yesus. Dia aja nggak kenal dirinya. Nggak kenal. Saudara tahu nggak? Yang disebut jamahan itu kayak mandi. Makanya Yesus berkata, aku memandikan. Dia nggak hanya berkata, aku berfirman. Firmannya memandikan. Berarti kalau orang mandi itu ada kontak. Tuhan ingin jamah Anda, nggak sekedar Anda dengar firman secara teori. Tuhan ingin berlama-lama bersekutu dengan Anda. Tuhan ingin jamah Anda. He wants to rub on you His presence. Dia ingin Anda untuk bisa dibacem dengan hadiratnya. Direndam, dibacem bukan ya, itu tempe dan tahu. Ya gitulah. Direndam. Kalau saya suka makan tempe bacem itu. Kalau makan gitu masih kerasa tempenya dan terpisah dengan bumbunya. Segala saya tahu ini belum cukup lama atau belum cukup bagus. You can feel people's lives too. Still half flesh, half spirit. Dan masalahnya kita bisa lihat orang lain, kadang-kadang kita sendiri nggak bisa berkaca. Itulah sebabnya kita butuh encountering God every day. Besok encounter me itu the big encounter together. Ya, sekalian kayak bahasa Indonesia, bahasa orang Surabaya sekalian yang ada medoknya itu lebih mantap bicara bahasa Inggris. Encounter God together. Wah mantap bro, kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. We need the big encounter, we need the small encounters. It's all about encountering Christ in everything this year. Kita perlu encounter yang besar, kita perlu encounter yang kecil, kita perlu rajin masuk. Karena kita sudah sangat kurang. Gimana kita bisa tahan tarak dan godaan di dunia ini? Anak muda, baik orang yang sudah berkeluarga, baik dalam segala bidang usaha. Pendeta sama, pengusaha juga, setiap orang bisa berubah setia. Gimana kita bisa bertahan tarak? Gimana kita bisa tahan godaan kalau kita nggak dekat sama Tuhan? Yesaya Mazmur 91 berkata, yang diluputkan itu orang yang melekat. Karena kau melekat kepada aku luputkan kamu. Jamahan itu kayak mandi. Mandi itu nggak permanen saudara. Tergantung suhu dan hawa. Kalau Anda mandinya, kalau dulu waktu di masa saya sekolah, saya tinggal di tempat negara yang 4 musim, musimnya dingin sekali, saya tinggalnya di dekat kutub utara. Kalau kita mandi 2 kali, malah justru nanti tangan kita bersisik, jadi kering. Kalau lagi dingin, 0 derajat, mandi 1 kali aja. Banyak orang malah nggak pernah mandi, orang Indonesia nggak tahan nggak mandi. Kita dari tropik soalnya. Tapi kalau Anda di Indonesia, mandi sekali, ajaib saudara. Orang akan merasa bacem. Saya di Indonesia mandi 2 kali itu minimal. Saya bukannya obsesi mandi, enggak. Nah kalau keringatan masa biarkan kering dan keringat lagi. Dan kering lagi. Kanvas dicat berkali-kali. Kalau Anda olahragawan, Anda kerjanya di luar sana, mandi setelah keringatan, nggak peduli berapa kali Anda sudah mandi 2 kali, kalau Anda keringatan lagi ya Anda harus mandi lagi. Mandi itu nggak permanen. Anda nggak bisa, sudah mandi, sudah, kapan? Tahun lalu. Banyak orang juga bilang gitu, sudah encounter Tuhan, sudah, ceritanya selalu 20 tahun yang lalu. Iya, aku dulu kenal Yesus. Tapi sekarang Yesus nggak mengenalimu. Kamu 20 tahun lalu kenal Yesus, iya, tapi Yesus nggak mengenalimu. Sekarang ini, kamu siapa? Aku tidak mengenalmu, hai kamu pembuat kejahatan. Jamahan itu
tidak permanen. Zaman itu perlu dari waktu ke waktu. Setiap hari aja tidak berlebihan loh saudara. Kenapa? Suhu sekarang ini bukan yang global warming, itu bukan udara, dosa. Dunia ini semakin warm by sin. 20 tahun lalu punya dosa, kanak-kanak dibanding yang sekarang. 15 tahun lalu punya dosa, sembunyi-sembunyi alias gerilya. Sekarang terang-terangan bangga lagi, yang salah itu bangga sekarang. Dulu 20 tahun lalu, bolong-bolong saat teduh, no problem my friend. Sekarang saat teduh setiap hari kalau asal-asalan, you have a problem. You will have a problem. You want to know what your problem is? You are the problem. Kita ini punya satu bakat manusia ini, karena itu kita diciptakan, karena kita itu punya daging dosa itu, bakat kita itu apa? Kita itu nggak perlu pertolongan setan untuk menghancurkan hidup kita. Kita jauh dari Tuhan aja, kita terlalu berbakat untuk bisa hancurkan diri sendiri. Manusia itu punya satu bakat, nggak perlu setan. We are self-destructive. Tahu nggak kalau ada satu film spy atau mata-mata yang terus tiba-tiba keluar satu tablet. Anda mendapat tugas ini, dan dalam waktu 10 detik, 5 detik, maka tablet ini akan meledak. 5, 4, 3, 2, 1, push. Self-destruct mode. Mode hancurin diri sendiri. Nah, itu kita. Kita itu bakat bisa hancurin diri sendiri. Gampang. Kalau kita mau lihat masalah dalam hubungan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam segala sesuatu, gampang. Jauhi Tuhan. Satu resepnya. Jangan terlalu dekat. Udah. You will be self-destructive. And you will destroy others in the process. Kita akan menghancurkan banyak orang dalam prosesnya. Termasuk pendeta. Apalagi pendeta. Pendeta itu posisinya paling strategis di hidup manusia. Itu kalau lokasi properti itu per meternya sudah nggak terhingga. Itu paling cepat menyebar kematian dari mimbar. Paling cepat menyebar trauma dari mimbar. Paling cepat membuat banyak orang turn off dengan Tuhan dan jadi batu sandungan. Tapi demikian juga, itulah sebabnya kalau saya naik ke sini atau kita siapapun naik ke sini, kalau kita not in the spirit, better, lebih baik jangan naik. Lebih baik tidak bagikan apa-apa daripada sebarkan kematian. Amin Bapak Ibu Saudara, bisa nangkep ini. Jamahan itu nggak permanen. Jamahan itu harus diperbaharui lagi. Terus dijamah. Sampai kapan? Sampai mati ketemu muka dengan muka. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda diberkati Tuhan? Ya, dia jamah ya. Jadi ini dia, Tuhan menjamah orang itu. Yang Tuhan jamah itu bukan dia punya fisik. Terus terang yang Tuhan jamah itu adalah hati orang itu. Hati orang itu, saya berani buktikan karena orang kusta tidak pernah dijamah secara fisik sama siapa-siapa. Tapi seolah-olah Alkitab menitik beratkan Tuhan menjamah orang itu. Yang Tuhan jamah ketika Tuhan jamah orang kusta yang gak pernah dipegang sama bahkan istrinya sendiri, sudah dikucilkan, dibuang sama keluarganya, Tuhan jamah hatinya orang ini. Hari itu orang ini pertama kali merasakan kasih setelah sekian tahun. Dan berkata, aku mau jadilah aku tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Katakan seketika itu, ayat 13, seketika itu. Katakan seketika itu juga. Ya. Nah, ketika kita dijamah sama Tuhan, orang ini dijamah hatinya sama Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan orang ini senangnya kayak apa ketika pertama kali merasakan kulit manusia lain kena ke tubuhnya. Orang ini senangnya bukan main. Saya bisa bayangkan orang ini menangis dan berkata, engkau mau pegang aku? Wow. Saya dengar banyak cerita bagaimana orang gila ketika dirawat dengan sungguh-sungguh penuh kasih, sembuh dan waras. Dengan banyak doa, dengan banyak ketelatenan, ketekunan, pengorbanan dari perawatnya. Di sebuah rumah sakit di Jepang, saya waktu itu menyaksikan sebuah video NHK. Dokumentasi tentang orang-orang tua manula yang kehilangan memorinya. Dan ternyata
kedokteran Jepang menerapkan karena timur ya, nggak hanya dengan obat-obatan, menerapkan jamahan dan bicara sama mereka, diorangkan, dipandang ke mata, bicara, banyak memorinya kembali. Banyak dijamah. Luar biasa ya. Kenapa orang manula itu kasihan? Karena banyak yang setelah itu merasa orang-orang muda kalau lihat orang tua kelihatan cuma paketnya, padahal di dalamnya mereka orang yang sama. Karena itu banyak kali mereka diabaikan, tidak dianggap oleh masyarakat. Seolah-olah orang hanya menunggu kapan dipanggil Tuhan. Enggak benar. Karena itu di Jepang diterapkan yang berbeda, itu bagus sekali. Dan orang ini ketika dijamah Tuhan, seketika itu juga, kata seketika itu seolah-olah orang itu tidak menyadari kapan itu terjadi. Orang itu tidak memahami kapan itu terjadi. Saya pernah mendoakan satu anak sama mamanya. Ini lucu, ya. Waktu itu kakinya itu panjangnya sebelah begini. Kakinya sebelah begini. Dan ketika saya berdoa sama anaknya, mamanya ada di sana. Mamanya bilang ini habis operasi apa segalanya, lalu kakinya pokoknya lebih pendek. Dan itu jadi masalah sekali, kakinya panjang sebelah. Saya doa. Dan saya angkat kakinya seperti ini, kita berdoa dalam nama Yesus. Dan ketika saya nggak bisa lihat, saya waktu berdoa bagi anak dan mamanya ini, saya hanya bicara terus menerus tentang Tuhan mengasihi anak ini, punya rencana besar. Tuhan punya rencana besar, Tuhan mengasihi anak ini. Saya nggak singgul kakinya, saya cuma bicara tentang kasih karunia Allah atas anak ini. Tiba-tiba kakinya itu panjang, dan kita nggak tahu kapan terjadi. Ketika setelah terjadi, itu di depan banyak orang setelah saat teduh FKA, saya masih ingat. Setelah terjadi, mamanya sendiri gak percaya. Loh nak, ayo berdiri yang benar, gak begitu. Loh ma, aku sudah berdiri yang benar. Kakiku udah lurus. Mamanya berkata, enggak nak. Loh, tadi itu minta didoain untuk sembuh atau untuk sama? Tuhan bilang begini, aku sinse terhebat. Aku tabib yang paling hebat. Ketika orang terlukanya di sini, aku sembuhkannya dari sini. Saya kecilnya pernah berkelahi. Pada waktu berkelahi, tangan saya bengkok kena tendang kaki lawan saya. Mama saya pijatkan sama satu tukang pijat yang buta. Saya kira makanya dia buta. Salah, saya bilang, Pak di sini. Dia pijatnya di sini. Saya bilang, Pak ini. Dia pijatnya di sini. Sakitnya setengah mati, tapi sembuh. Tuhan itu sakitnya tuh di sini. Oh itu bukan, itu lagu. Tuhan itu sakitnya kusta yang dia sembuhkan hati. Pernahkah Anda merasa ketika masuk hadirat Allah, Anda mau bawa banyak hal, sudah rasanya itu sudah nek deh. Rasanya itu sudah kesel, kalau orang Surabaya bilang udah sumpek. Rasanya mau banyak yang bicarakan sama Tuhan. Ketika satu lagu dimainkan, kita nggak bisa nyanyi sendirian, kita pakai CD Ku Percaya Mujizat. Promosi sekalian. Atau higher dan lower, higher ya. Nah kita nyanyi lagu itu, baru satu lagu kita nangis jadi-jadinya. Nggak jadi deh bicara masalah sama Tuhan. Pernah nggak ngerasa begitu? Tapi setelah kita nangis jadi-jadinya, plong di dada. Bukan emosian semata-mata, tapi jamahan saudara. Lalu Anda lupa bicara masalahnya sama Tuhan. Loh masalahnya masih ada nggak? Masih terlibat utang nggak? Masih. Udah selesai nggak masalahnya? Belum. Tapi di hadirat Tuhan, hatinya sudah selesai. Dan ketika Anda keluar dari ruang doa Anda, hal-hal mulai berubah. Tanpa Anda bicara tentang keseleo Anda di mana. Ketika Anda masuk ke hadirat Tuhan, Anda dijamah hatinya, lalu ada kata seketika itu juga. Sepertinya Anda tidak menyadari kapan Tuhan jawab doa Anda. Tiba-tiba semua bergulir dengan begitu natural dan alamiah. Kebetulan demi kebetulan, Tuhan menunjukkan perkenanan. Perlahan-lahan tapi pasti, kadang-kadang malah lebih cepat dari dugaan. Kondisi Anda berubah total. Dan ketika Anda menoleh, Anda menggenapi firman. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang mimpi kali. Seperti orang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai yang menabur dengan air mata. Akan menuai sampai berkas-berkasnya membawa pulang, berkas-berkasnya menuai dengan sukacita. Anda berkata, ini mimpi ya. Kapan terjadinya? Ketika hati Anda dijamah di hadirat Tuhan. Bukan ketika Anda bicarakan masalahnya pada Tuhan.
ketika Anda bawa hati, sesuatu terjadi seketika. Dan Anda tidak akan pernah menemukan kapan itu terjadi. Saya melihat mujizat Tuhan meluruskan kaki anak itu. Kaki anak itu tidak luput dari mata saya. Saya pernah dengar cerita, saya pernah sendiri mengalami. Waktu kita di Taiwan, saya masih ingat Jason Mah, bahkan Vanessa Wu pernah diginikan sama televisi loh. Gini loh, sama stasiun televisi. Kalau ada selebriti juga, televisi paling suka sensasi di sana. Karena ratusan channel mereka rebutan berita. Ya, doain gini, waktu di dalam KKR FKA, itu kan urapannya korporat. Siapa saja anak kecil berdiri kalau hadirat Tuhan sudah turun, pegang orang sakit sembuh. Nggak kecuali beberapa artis-artis itu. Karena kita kehabisan tenaga, orang begitu banyak minta didoakan, akhirnya mereka yang doakan. Siapapun bisa. Itu urapan pinjaman. Itu loan dari sorga dipegang, itu di depan kamera, kakinya gini. Srrrr. Itu tertangkap basah kamera. Itu masuk televisi. Hello mama, masuk televisi saudara. Dan itu jadi sensasi. Karena semua reporter itu ateis semua. Mereka mau membuktikan ini semua hoax. Ya kan, tahu kan? Itu masuk televisi. Tapi nggak bisa disangkali. Sebab orangnya enggak. Kalau orangnya begini kan begininya begini. Kalau begini kan begitu kan nggak bisa dibuat-buat itu. Kalau panjangnya cuma tinggal sedikit kan bisa. Kalau panjangnya banyak. Hari itu waktu saya doakan, Tuhan tunjukkan the real. Itu ditunjukkan karena Tuhan mau dipermuliakan supaya orang-orang Taiwan melihat itu dan menyadari ada Tuhan yang hidup, bukan patung. Waktu Tuhan tunjukkan pada saya, berbeda saudara. Di tangan saya, kakinya panjang pendeknya itu beda banget. Di tangan saya. Tidak pernah luput dari mata saya sekalipun saya layani hati mereka. Saya tidak lihat kapan panjangnya. Itu nggak masuk akal, kayak special effect aja. Itu panjang tiba-tiba tanpa prosesnya, kapan terjadi saya nggak tahu. Itu mungkin terlalu cepat terjadinya, mata manusia nggak bisa tangkap. 1 per berapa ribu per detik apa saya nggak ngerti. Itu tidak ada move ke sini. Dan mata saya pastikan tidak berkedip sampai mata saya perih. Itu di depan saya nggak tahu kapan terjadinya. Itu sama persis mamanya sampai menangis histeris. Mamanya nggak percaya kok bisa. Saya bilang lain kali Bu, sebelum doa pastikan apa yang kau mau. Bingung aku. Setelah itu mamanya nangis. Oh, aku kenapa? Anaknya sahabat. Anaknya bilang, Ma aku sudah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Bingung aku, repot aku ya. Pusing jadi pendeta. Saya tidak melihat prosesnya. Dan Tuhan sembunyikan, Tuhan bilang, this is the true miracle. Miracle bukan untuk show off. I'll show you, I work in hidden places. Aku bekerja di tempat tersembunyi yang manusia tidak bisa tangkap. Mata, telinga, nggak bisa lihat. Prosesnya tidak kuberitahukan. Mujizat tak ada hubungannya denganmu. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. And let me tell you, that secret place is called prayer. Dan saya beritahu kepada Anda, tempat tersembunyi itu namanya doa, namanya hadirat Allah. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Perhatikan ini. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Saya sebenarnya masih ada beberapa poin lagi, tapi saya rasa sepertinya hati saya sudah mulai menyembah. Saya hentikan di sini. Satu kesaksian sederhana. Semasa saya belajar mulai mengenal Tuhan, manusia termasuk anak muda selalu kalau merasa punya masalah, dia yang paling punya masalah di dunia. Tapi aneh ya, hingga hari ini puluhan tahun mengikut Yesus, gak pernah sekalipun saya masuk hadirat Tuhan, masalah saya gak diselesaikan. Gak pernah. Baik itu di gereja,
Waktu lagi menyembah hari Minggu biasa atau doa hari Sabtu pagi waktu itu saya pelayanan di situ. Atau doa kayak di sini doa malam gitu hari Jumat. Atau ketika di CG, di cell group, di connect group, di kelompok kecil dengan teman-teman. Waktu didoakan maupun berdoa menyembah bersama. Atau saat teduh minimal. Nggak pernah sekalipun masalah saya nggak diselesaikan. Dan saya nggak fokus ke masalah. Fokus saya ke hadirat Allah. Nah hari ini setelah sekian tahun saya menoleh, ternyata semua selesai masalah saya. Nah sekarang ada masalah baru, namanya manusia hidup selalu ada masalah. Nah saya tidak menghitung, kalau orang yang hidupnya hanya menunggu satu-satu, hitung mundur atau countdown masalahnya kapan selesai, orang itu akan selalu ditipu sama iblis, diajak putar-putar di padang gurun, seperti anjing kejar ekornya, gak akan selesai-selesai saudara. Don't do that. Focus on His presence. Every day. Focus. Dan setiap kali masuk hadiratnya, yang saya maksud masalah saya selalu selesai adalah hati saya selalu selesai. Every time masuk hadiratnya, hati saya selalu selesai. Kalau lagi galau, kayak gelisah, marahlah, kecewa, takut, semua feeling negatif manusia yang karena kejadian-kejadian ataupun karena halusinasinya, masuk hadirat Tuhan dan selalu selesai. Gak pernah gak, Allah kita itu mahir, dia itu adalah seorang ahli. Setiap kali hati kita masuk, pasti ada jalan keluar. Tuhan tuh gak pernah jalan buntu. Dan sekali lagi, ketika saya keluar dari ruang doa saya, kehidupan saya masalahnya masih ada. Tapi hari ini setelah sekian tahun saya noleh ke belakang, saya terkejut saudara. Wow, semua selesai. All. Dan kalau Anda tanya, kapan selesainya? I don't know. Saya hanya bisa jawab seketika itu juga. Ketika hatiku menyatu, masalahku selesai, sekalipun masalahku masih ada. Setelah itu semua menjadi masalahnya Tuhan, bukan masalah saya. Jangan ditarik ini dengan cara yang salah. Baik Tuhan, saya masuk, saya punya hutang sama orang, masuk selesai, setelah ini hutangnya Tuhan. Ditagih aku gak bayar, ngawur. Tuhan pasti menuntun Anda ke jalan yang benar. Tuhan harus beritahu apa yang harus Anda lakukan bagian Anda. Tapi hati Anda sudah gak gelisah. Hati Anda sudah gak kepengaruh sama vonis manusia, opini mereka. Udah gak. Tahukah orang kusta ini gak gampang loh. Ketika dia masuk hadirat Tuhan itu dia melawan arus. Karena zaman itu semua orang percaya secara doktrin dan teologia. Karena Yerusalem, Yahudi, Israel itu sangat religi. Mereka percaya bahwa orang ini kena kutuk. Semua orang berkata orang ini sudah kena murka. Pernahkah Anda diberitahu seperti itu? Kamu tuh bodoh, kamu tuh goblok, kamu tuh gak bisa apa-apa, kamu gak mungkin sukses. Mana bisa anak muda sekarang, bisa hidup kudus pacaran, gak mungkin lah. Udah nyerepet-nyerepet gak apa-apa lah, apalah segalanya bahasa. Manusia tuh standarnya di sini. Hanya orang yang melekat pada Allah yang bisa mengatasi standar itu. Dan bukan dengan kekuatannya. Tapi karena dia dekat Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Oh, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena saya pikir iya ya. Prediksi manusia semua Tuhan buat salah. Tuhan mempermalukannya. Semua orang yang berkata saya nggak bisa segalanya, istilahnya Anda nggak bisa, Tuhan nanti akan beritahu nggak mungkin. Kita mau bangun gedung ya, udahlah masuk hadirat Tuhan aja. Kita akan lihat nanti 10 tahun ke depan menoleh, done. Nah suatu hari, baru hari-hari ini saya ngalami masalah, tentunya lah manusia nggak pernah ngalami masalah itu sudah jadi mayat. Waktu itu saya gelisah hati saya. Terus Tuhan tanya saya satu pertanyaan straight. Tuhan bilang sama saya gini, pernahkah aku tidak selesaikan masalahmu? Kaget saya ditanya begitu waktu saya tidur siang. Kecapean nih ceritanya ini, saya lagi istirahat, pada lagi had day off. Have I ever let you down? Have I ever not solved any of your big problem, any of your problems? Saya kaget, saya terkejut, terjaga, dan berkata, dengan menangis saya berkata, tidak pernah Tuhan. Masuklah ke hadiratku, bukankah selalu itu jalurmu? Dan kamu akan selalu menemukan padang rumput hijau dan air yang tenang. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mengadakan Encounter Me besok pagi? We have to make a statement. Gereja kita tidak boleh punya DNA menunggu kapan masalah selesai. Dan dengan janji-janji palsu, kalau nanti keluar masalah ini aku mau melayani, kalau keluar masalah ini nanti aku mau begini, begitu. Nggak usah. Jatuh cinta aja sama hadirat Tuhan.
mengasihi dia, fokus matanya tertuju pada dia. Ingat orang kusta ini, ketika ia melihat Tuhan, ingat tadi ayat yang kita baca, itu semua dimulai dengan itu. Ketika ia melihat Tuhan, seketika itu juga kustanya lenyap. Petrus ketika apa? Dia tenggelam ketika dia berhenti melihat Tuhan. Ketika ia melihat Tuhan, kita mau encounter me besok pagi, karena kita percaya kemenangan jemaat tahun ini bukan karena jemaat kita gagah perkasa. Kemenangan kita secara korporat maupun satu persatu jemaat per jemaat adalah karena kita cinta hadirat Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Saya ajar, sekarang saya berikan tips. Saya sudah selesai mengajar, saya sudah selesai bernubuat. Sekarang saya kasih tips bagaimana mempersiapkan diri untuk keesokan pagi, termasuk semua satelit yang mendengarkan. Kalau di waktu Indonesia bagian Anda nggak tahu jam berapa, pokoknya di sini jam 5, pukul 5 WIB, Anda sesuaikan. Datang lebih awal, lebih pagi. Pengalaman-pengalaman dulu membuktikan bahwa pukul 4 sudah mulai penuh. Ya, dan pastikan Bapak Ibu Saudara ketika datang kemari, Anda jaga sikap dan hati sejak keluar rumah. Besok, kebaktian kita tidak dimulai pukul 5. Itu eventnya. Kebaktian itu sudah dimulai di hati kita. Bukan pukul 5. Ketika Anda semua keluar rumah, kunci pintu di belakang Anda, atau kalau ada penjaga rumah yang kuncikan Anda keluar dari rumah Anda, jangan gosip, jangan marah-marah, jangan terpancing untuk melakukan ini dan itu. Datang bertemu dengan raja di atas segala raja, harus siap hatinya. Jaga sikap, mulai menyembah. Di kendaraan umum atau kendaraan Anda, kalau di kendaraan umum ada passengers yang lain, nggak perlu narik perhatian, Anda bisa menyembah diam-diam. Kalau Anda di mobil, ganti lagu-lagunya, ya. Nggak jadi lagu-lagu yang apa namanya sekarang itu lagi ngetren lagu apa itu yang apa? It's not about that bass, not that bass, not that. Saya tahu, gantian ya. Tolong diganti lagu-lagu menyembah. Oke? Kalau Anda di sepeda motor, tutup helm Anda, nyembah di helm sendiri itu, suara sendiri selalu merdu terdengar di telinga sendiri. Anda menyembah sepanjang perjalanan datang ke sini, bersekutu dengan Tuhan. Kebaktian sudah dimulai ketika Anda keluar rumah. Ini cara Musa. Ketika Musa ke kemah pertemuan, semua jemaatnya, 2-3 juta orang Israel itu keluar ke pintu. Waktu di pintu situ mereka sudah langsung sujud menyembah dan menyembah Tuhannya. Oke? Jaga sikap, jaga hati, mulai menyembah sepanjang perjalanan. Masuk ke sini, jaga jangan sampai gosip, marah-marah segalanya ya. Nah, selain hatinya disiapkan, jangan datang dengan tangan hampa. Kita sudah punya satu kebiasaan untuk kita itu datang memberi persembahan. Saya dan istri juga sudah menentukan berapa yang kami mau beri. Kita semua besok nggak ada yang penerima, kita semua pemberi. Ada amplop seperti ini yang ada di warta Anda. Amplop ini beri judul Encounter Me. Dan setiap persembahan yang kita berikan besok adalah persembahan khusus untuk pembangunan gedung Gereja Mawar Syaron Pusat yang baru untuk memberkati rumah Tuhan. Oke, jangan dadakan ya. Jadi Anda mulai sekarang mulai doakan, suami istri mulai sepakat. Jadi berikan dengan persiapan. Itulah perbedaan persembahan Habil dan persembahan Kain. Tahu Kain dan Habil bedanya apa? Kain petani, dia mempersembahkan vegetarian. Habil itu seorang peternak, dia mempersembahkan wagyu. Jadi bukan karena yang satu daging, yang satunya lagi adalah tumbuh-tumbuhan yang membuat Tuhan menolak. Tuhan menolak persembahan Kain kan? Ada orang membuat lelucon, iya karena itu sayur-sayuran. Enggak, Tuhan menolak persembahan Kain bukan karena jenis persembahannya. Tuhan menerima persembahan kita bukan karena berapa nilainya. Tapi Kain persembahannya mendadak. Dia ala kadar seingatnya. Mungkin dia berikan tumbuhan yang terbaik, tapi dia asal comot, asal ambil begituan. Habil sudah dak-dikduk seperti orang mau kencan.
udah pasang parfum segalanya, persembahannya udah dia renungkan bulan-bulan sebelumnya. Aku mau mempersembahkan ini untuk Allahku. Dia persiapan, makanya Tuhan terima persembahannya Habil, bukan Kain. Mempersembahkan, jangan gerusa-gerusuh, harus penuh persiapan. Pulang ini doa, Tuhan aku mau memberkati rumah Tuhan, aku gak mau datang dengan tangan hampa. Persiapkan diri, itu amplopnya. Yang terakhir, saya gak perlu ulangi lagi, sudah ada di pengumuman. Ayo kita mulai puasa yuk, 12 Juni sampai 1 Februari, mau skip 1 meal, mau gak makan malamnya atau cuman makan malamnya, gak apa-apa. Pokoknya yang penting puasanya ini sudah teratur selama 21 hari per hari akan ada sama-sama kita sehati untuk merendahkan diri di depan Tuhan. Ada tema-temanya per hari untuk Anda bisa ikuti. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau puasa juga hati-hati, bukan karena gak makan loh ya. Ada beberapa orang itu bisa gak makan, tapi gak bisa nggak main games. Ya, jadi bukan nggak makannya, apalagi kalau perempuan nggak makan, kebetulan cepat kurus nih. Tapi nanti di luar sana kumpul sama ibu-ibu semuanya gosip sana sini, ya sami mawon sama saja saudara. Ya, nggak makannya boleh ikut, tapi Anda perlu puasa gosip itu lebih penting saya rasa. Bagi beberapa orang mulut lebih besar harganya daripada perut, karena perut mereka masih ada benefitnya, mereka bisa kurus, bisa langsing. Jaga hati, kuncinya adalah satu, kita mau puasa. Kita memulai tahun ini seperti tahun-tahun yang lalu, merendahkan diri di depan Tuhan. Kita mau beritahu sama Tuhan, Tuhan bukan rezeki, bukan janji. Tahun lalu, Natal kan kita bicara tentang janji kan, promise kan? Tahukah Anda ada yang lebih penting dari promise? The promise giver. Don't seek his promises, seek the one who gives the promises. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau beri, kami minta Engkau materaikan, kami minta agar Tuhan melembutkan hati kami, agar kami memasuki tahun ini dengan sikap hati yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan Yesus, Engkau bertata di gereja ini dan di dalam kehidupan setiap jemaatnya. Kami mulai hari ini menyadari bahwa masalah kami semuanya itu nomor 2, bukan yang terpenting. Berkat juga bukan segalanya, tapi hubungan kami dengan Tuhan. Kami berjanji tahun ini kami mau membangun hubungan itu. Kami mau jatuh cinta, we want to be into you. Benar Tuhan, mungkin selama ini kita sudah hidup bersama, Tuhan selalu Immanuel beserta kita, tapi kami tidak terlalu memperhatikan Tuhan. Kami tidak terlalu menyembah Tuhan, tidak terlalu mencari Tuhan. Setiap kali datang ke Tuhan, ya agendanya tentang kita, agendanya tentang diri sendiri. Tuhan, kali ini kami ingin hati kami kembali jatuh cinta dengan hadirat-Mu, kembali mencari-Mu sungguh-sungguh. Bapa, kami rindu bersekutu dengan-Mu. Haleluya, letakkan tanganmu di dadamu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
Mari siapkan hati kita untuk hari esok. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Rama Mama ya Sandara Rama ya Rama ya Sandara. Only You, oh are the shepherd of my soul. Only You are the reason for my life. Only You, only You. Ramaya Sandara, Ramaya Sandara, Ramaya Sandara, Ramaya Sandara, Ramaya Sandara. Gently approaching You is my greatest joy. You're my greatest and one and only passion. You're the reason for my life. Oh Ramaya Sandara, Ramaya Sandara, Ramaya Sandara, Ramaya Sandara. Oh jamalah kami sekali lagi. Oh jangan jemu zaman domba-Mu. Oh come and feel your lamb. Come and feel your lamb. Oh Jesus, come and feel your flock. Come and feel your lamb. Oh Rama Mama Mama ya Sandara Rama ya Sandara Rama ya Sandara. Oh Rama ya Mara Rama ya Mara Rama ya Mara Rama ya Sandara Rama ya Sandara. Oh Rama ya Mara Rama ya Sandara. Into your presence, in your presence there is peace. In your presence there is joy. In your presence there is my answer, the answer that I've been looking. Oh dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu damai sejahtera, dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh ada jawaban yang ku cari, ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu ada pewahyuan, ada kepekaan, ada hikmat, ada kasih. Dalam hadirat-Mu ku ingin selalu ditemukan. Oh I'm into You, I'm into You, I'm into You, I'm into You Christ. Oh we are into You, we're into You, we're into You. The true heavenly King. We're into You Lord, we're into You. Oh Rama Mama 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 ya Sandara Rama ya Sandara Rama 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 ya Sandara. Oh Rama ya Sandara Rama ya Rama ya Sandara Rama ya Sandara. Ina Rama ya Sandara, Ina Mama Mama. Ina Rama ya Sandara Rama Rama ya Sandara Rama. Hatiku haus padamu, Yesus.
memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus, memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu. Angkat wajahmu, jangan pedulikan waktu dulu. Apa artinya 10 menit? Yesus memuaskanku. Angkat wajahmu, terima dari Bapamu lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. My heart thirsts after you, oh Lord. Jesus, please fill me once again. Jesus, fill me once again. More of you, more of you, more of you each day. Lord Jesus, more of you, more of you. My heart thirsts after you. My heart thirsts after you, oh Lord. Jesus, please fill me once again. Jesus, fill me once again. Oh, I'm more of you. Yes, more of you. Every day, each day. Not a day gone by without you. More of you, more of you, more of you, more of you each day. Lord Jesus, more of you, more of you. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesus. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Bisikan ke telinganya, lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Once more, lebih lagi. Setiap hari
Ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Angkat tanganmu. Rasanya tidak mau pulang, mau langsung subuh. Tuhan, pulihkan seni mencintai hadirat-Mu kembali. I'm thirsty. I'm thirsty. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu, setiamu, Kau selalu menunggu. Tuhan, warnai gereja ini dengan cinta, dengan kasih. Bukankah yang terbesar adalah kasih? Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau jagai jemaat sampai besok subuh. Kami berkumpul bersatu together di bawah kaki yang berlubang paku. Terima kasih Yesus. Pulanglah membawa sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. God bless you.